Dari pengamatan Indef, seberapa besar dampaknya ini mungkin akan masih berlanjut hingga akhir 2024? Ya, terima kasih Mbak Aneke. Kalau kita lihat dampaknya ini akan lebih sustain ya sampai tahun 2025 ya. Apalagi kalau kita lihat ya data itu menunjukkan bahwa rata-rata saldo tabungan nasabah yang kurang dari 100 juta ini turun drastis gitu ya. Pada April tahun 2014 itu jumlahnya 3,8 juta, sekarang hanya 1,8 juta. Kemudian kontribusi konsumsi kelas menengah terhadap PDB juga turun. Tadinya 41,9% pada tahun 2018, sekarang 2023 menjadi 36,8%. Nah, belum lagi porsi pengeluaran makanan ya dan jadi kelas menengah ini juga meningkat. Penjualan mobil juga turun, terus kemudian inflasi itu tidak sebanding ya dengan kenaikan upahnya. Jadi serapan tenaga kerja ini yang tadi dikatakan Pak Alfons itu juga terus menurun karena pada tahun 2019 sampai dengan 2014 saja gitu 2024 ini serapan tenaga kerja hanya 2 juta. Sementara tahun 2009 sampai dengan 2014 itu serapan tenaga kerja itu 15,6 juta. Nah, kalau memang ini tidak ada intervensi dari pemerintah, artinya pemerintah tetap stick pada program-programnya, misalnya pada tahun 2025 akan dinaikkan PPN dari 11% menjadi 12%. Nah, ini akan memperparah ya daya beli masyarakat itu kelas menengah akan jatuh miskin. Demikian Mbak Aneka. Baik, lalu antisipasi apa yang menurut Indef ini harus segera dilakukan oleh pemerintah, terutama juga pemerintah yang akan dilantik di Oktober nanti? Ya, ya kalau menurut saya yang harus dilakukan pertama ya jangan membuat kebijakan yang kontraksi, baik dari sisi fiskal maupun dari sisi moneter. Misalnya dari sisi fiskal, kalau bisa subsidi BBM itu di apa tidak dikurangin dulu ya atau pembatasan penggunaan Pertalite itu tidak diimplementasikan dulu ya itu akan lebih baik. Kemudian PPN ditunda dulu kenaikannya, tarifnya akan lebih baik lagi. Dari sisi moneter, kalau memang nanti Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia bisa memberikan relaksasi, artinya misalnya at least subsidi bunga ya, net interest marginnya itu menjadi lebih kecil, maka masyarakat kelas menengah ini akan lebih bisa bernafas karena mereka sekarang mantap ya makan tabungan, tidak punya tabungan karena banyak cicilan. Nah, kalau net interest marginnya antara tingkat suku bunga acuan dengan tingkat suku bunga kredit ini bisa diperkecil margin ya, maka cicilan yang dibayarkan oleh masyarakat juga akan lebih kecil dan ini bisa mendongkrak daya beli masyarakat kelas menengah. Demikian Mbak Aneka. Karena tadi kita sudah mendengar yang disampaikan Pak Alfonsus, seperti apa kendala bagi sektor swasta atau pengusaha untuk bisa mengantisipasi kemungkinan adanya pelemahan yang lebih dalam lagi hingga 2025 begitu. Tapi Ibu sendiri melihat seperti apa swasta bisa berperan untuk bisa menjaga daya beli masyarakat ini? Ya, kalau tadi Pak Alvan sudah menyampaikan bahwa yang dilakukan tidak mungkin untuk mengurangi harga. Artinya packagingnya diperkecil sehingga barang tersebut atau produk tersebut bisa affordable ya. Nah, oleh karena itu kedepannya mungkin swasta bisa melakukan efisiensi lagi gitu ya, menghemat biaya-biaya operasional. Tetapi ini tentu peran dari swasta ini akan relatifly sangat tergantung oleh pemerintah. Jika pemerintah itu melakukan atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih kontraktif, seperti misalnya ada kenaikan PPN, kemudian ada kenaikan dari harga BBM atau pembatasan Pertalite misalnya. Nah, ini kan tentu akan berdampak pada kenaikan biaya produksi. Nah, sehingga
tentunya akan berdampak pada kenaikan harga barang. Nah, ini yang seharusnya bisa dihindari oleh pemerintah agar tidak memperparah atau menurunkan daya beli lagi. Dari sisi perbankan misalnya, dari sisi moneter ya, misalnya pemerintah dalam hal ini bank sentral ya tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang cenderung tight money policy atau pengetatan uang. Artinya tingkat suku bunga itu tidak boleh dinaikkan lagi gitu ya, karena selama ini pengetatan ini dari dua sisi ya, tingkat suku bunga Bank Indonesia itu dinaikkan ya, kemudian dari tingkat suku bunga SRBI juga dinaikkan gitu. Jadi dua hal, dari sisi fiskal cenderung ketat, dari sisi moneter juga cenderung ketat. Nah, ini harus diurai gitu, Mbak, agar sektor swasta bisa bernafas gitu. Baik, bicara terkait dengan suku bunga ini kan kita sedang menunggu di bulan September ini ada pemangkasan suku bunga dari Amerika Serikat yang mungkin berpotensi besar untuk diikuti oleh keputusan moneter dari Bank Indonesia. Tapi Ibu sendiri melihat apakah jika pemangkasan ini sudah terjadi di bulan September atau di bulan Oktober, lalu bisa langsung menolong daya beli kelas menengah atau menurut Ibu tetap saja akan membutuhkan proses? Nah, sebenarnya di sini yang harus kita garis bawahi adalah tingkat suku bunga acuan itu memang masih rendah ya, hanya 5-6%, tetapi tingkat suku bunga kredit itu yang relatif tinggi. Nah, bank sentral sendiri harus punya peran untuk mendorong ya kredit ini biar lebih banyak dikucurkan gitu. Nah, selama ini tingkat suku bunga acuan itu BI dinaikkan, kemudian SRBI juga dinaikkan. Jadi SRBI itu portfolio di mana perbankan itu menyimpan ya portfolio di tingkat suku bunga pasar uang gitu ya. Jadi itu bunganya lebih tinggi. Jadi mereka tidak peduli nantinya ke apa untuk mengucurkan kredit sedikit apa besar nggak masalah, karena mereka perbankan tetap akan untung gitu, akan tetap profit karena selama tingkat suku bunga SRB ini tetap tinggi gitu.